Shalom, selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube ini, yaitu channel YouTube Prahelia Paneh. Dan biasanya saya menyapa kita semua melalui channel ini di pagi hari. Jadi pada saat ini saya tergerak ingin menyampaikan perenungan firman Tuhan di sore hari, di mana tadi saya baru saja pulang bekerja. Terus saya teringat untuk kembali men-sharekan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam setiap aktivitas pekerjaan kami, perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberikan kekuatan kami, menggantikan keletihan kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu dengan penuh semangat dalam dan demi nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali saya mau sampaikan renungan ini, men-sharekannya tetap yang membicarakan tentang bagaimana kehidupan kita bisa mengendalikan yang namanya kekecewaan. Jadi ini berseri dan bersambunglah istilahnya hari ini. Mengendalikan kekecewaan itu yang kita takutkan bisa mengakibatkan menjadi putus asa, Jadi ini bagian tentang pembahasan bagaimana kekecewaan itu harus kita kembalikan supaya kita jangan mengalami yang namanya putus asa, Sekali lagi pasti atau tentunya kita pernah mengalami kata putus asa ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Hanya puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan yang memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kita untuk menyelesaikan setiap hal-hal yang tidak baik, itu yang berkaitan dengan yang namanya putus asa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, putus asa itu kalau diartikan dalam kamus bahasa Indonesia yaitu membicarakan tentang merasa tidak ada harapan lagi. Jadi putus asa itu dikatakan merasa tidak ada harapan lagi. Apakah sebagai orang percaya kita mengimani atau mengaminkan penjelasan ini, yaitu yang membicarakan tentang putus asa sehingga benar-benar kita tidak memiliki harapan lagi, sehingga banyak hal-hal yang negatif yang dilakukan ketika orang mengalami yang namanya putus asa. Nah, satu kebenaran firman Tuhan memang kalau kita melihat di dalam kitab Keluaran, dalam kitab Keluaran yang ke-6 ayat yang ke-8, bisa saja dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 di mana Tuhan mengutus Musa, Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan kepada orang Israel yang pada waktu itu mereka di dalam posisi diperbudak atau di dalam perbudakan di negeri Mesir pada saat itu. Sehingga Tuhan memberikan janjinya atau menyampaikan apa yang menjadi rencananya melalui Musa ini. Lalu ketika Musa mendapat pesan dari Allah Bapa, dari Tuhan, lalu Musa pergi kepada orang Israel pada waktu itu yang sedang diperbudak atau katakanlah menghadapi penjajahan. Lalu Musa menyampaikan, tapi ada hal yang mengejutkan yang diterima oleh Musa atau jawaban yang diterima oleh Musa dari apa yang sudah dia sampaikan. Kalau dalam bahasa saya, dalam Keluaran 6 ayat 7 sampai 8 itu intinya bahwa orang Israel itu nggak percaya. Mereka itu nggak yakin dengan apa yang disampaikan Musa, padahal Musa itu menyampaikan apa yang sudah Tuhan sampaikan, pesankan kepada dia supaya disampaikan kepada
orang Israel. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, memang dalam realitanya ya, dalam kehidupan ini banyak orang juga akan mengalami hal-hal yang berani mengambil suatu keputusan dalam situasi dia yang mengalami yang namanya putus asa. Saya mencatat ada 3 bagian ketika ada orang mengalami yang namanya putus asa. Saya akan bacakan kepada kita. Yang pertama dikatakan bahwa orang tersebut atau orang yang berputus asa itu tidak bisa melihat lagi bahwa ada jalan keluar. Ya, ketika mengalami putus asa, dia nggak bisa melihat lagi. Mungkin sepertinya pandangannya gelap atau dia tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dia tidak bisa melihat ada pintu yang terbuka untuk membawa dia keluar dari keputusasaannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan bahwa orang yang berputus asa itu biasanya tidak mau mendengarkan nasihat dari siapapun. Ya, ayat tadi sudah saya sampaikan, ketika Musa membawa pesan yang daripada Tuhan, mereka nggak mau dengar. Terserah itu mau dari siapa, kira-kira begitu penafsirannya. Apakah itu datangnya dari Musa atau itu pesan yang dari Tuhan, tapi mereka nggak mau mendengarkan. Itulah pengaruhnya ketika orang dikuasai dengan yang namanya putus asa. Dan yang ketiga saya sebutkan bahwa orang yang putus asa itu biasanya pada umumnya akan mengambil jalan pintas. Ya, jadi kalau ada kasus-kasus orang yang katakanlah atau mencelakai dirinya sendiri, sedikit banyaknya ada kaitannya dengan yang namanya putus asa. Ketika dia menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini dan dia merasa nggak ada yang memperhatikan, nggak ada jalan keluar, lalu dia pikir jalan yang terbaik adalah mengambil jalan pintas, yaitu mengakhiri hidupnya dari muka bumi ini. Padahal kita tahu ketika kita sudah selesai dari bumi ini bukan berarti kita sudah selesai dari yang lain. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita diingatkan hati-hati dengan keputusasaan, ya. Dan ini dimulai dari rasa kekecewaan yang menggiring kita ketika belum ada pemberesan kepada yang namanya putus asa. Orang Israel tadi sudah menjadi satu pembelajaran, ya, peringatan bagi kita. Mereka tidak mau percaya, tidak mau mendengar, padahal Musa diutus oleh Tuhan, karena mereka merasakan fokus hanya kepada penderitaannya. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau ingatkan, saya mau jelaskan kepada kita semua, yuk kita terus berharap mengandalkan Tuhan, yuk kita terus berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita tahu dalam kehidupan ini bahwa selalu ada jalan keluar. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam setiap masalah kita selalu ada jalan keluar. Jangan biarkan kekecewaan itu menggiring kita kepada yang namanya keputusasaan. Perlu kita men-sharingkan, perlu kita menyampaikan kepada orang-orang yang dapat dipercaya atau kepada komunitas yang bisa dipercaya juga. Kenapa? Karena kita juga seharusnya butuh masukan, butuh doa dari orang lain untuk menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tergerak saja menyampaikan hal ini di sore yang indah ini, karena ya dalam hidup ini kita harus berani memberikan satu keputusan, mengambil satu keputusan bahwa dalam hidup ini, yang pertama, hidup ini kita tidak bisa lari dari masalah, dan yang selanjutnya kita memang harus tetap mengandalkan Tuhan, dan juga kita harus memiliki komunitas yang benar, artinya komunitas yang memang membawa kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini perenungan kita ya di sore yang indah ini. Kalau Bapak Ibu melihat di belakang saya ini satu pemandangan yang indah, memberikan refresh ya. Saya melihatnya ya bisa memberikan ketenangan juga bagi jiwa. Dan saya mendapat suatu pembelajaran ketika melihat alam sekitar saya bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian ya. Apalagi kalau kita melihat Tuhan, apalagi kalau kita bersekutu kepada Tuhan, pasti yang lebih baik lagi akan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bapak Ibu, mari hindari kekecewaan, mari jauhi atau jangan mau hidup di dalam keputusasaan. Kita tetap semangat. Ini bulan Agustus ya, di mana bangsa kita tanggal 17 akan
merayakan hari kemerdekaan yang ke-77 tahun. Jadi bulan ini juga kita pakai untuk memerdekakan. Kalau bangsa ini merdeka, kita juga harus merdeka di dalam kehidupan ini, apalagi dari yang namanya keputusasaan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan, sharing kebenaran firman Tuhan di waktu yang ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau satu kebenaran firman-Mu sudah mengingatkan kami, khususnya membicarakan supaya kami jangan berputus asa. Kami tidak mau dikuasai dengan rasa kecewa yang menggiring kami kepada keputusasaan. Tapi kami harus tetap mengambil satu keputusan, apapun yang kami alami, kami tetap bersemangat, antusias, dan mengandalkan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu saudara-saudariku yang mendengarkan video ini melalui channel YouTube ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, Engkau melepaskan mereka dari setiap persoalan, menyembuhkan mereka dari setiap sakit penyakit, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini, buat penyertaan-Mu. Kami percaya selagi kami berharap kepadamu, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita kembali lagi di waktu-waktu yang lainnya dengan video-video juga yang lainnya. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat, berkumpul dengan keluarga yang dicintai. Sampai jumpa kembali dan shalom.